dibaca oleh Ananda Elia, Masya Allah. Beliau habis baca Quran langsung menangis. Mudah-mudahan jadi hafizah. Hafizah. Jadi yang hafal Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Dan anak-anak kita juga, kalau kita mau ngapalin sekarang, kalau kelas sahabat udah tua ngapalin Quran bisa. Kalau kelas kita kayaknya susah. Urusan orang akhir zaman lebih banyak kayaknya daripada urusan dalam zaman dulu. Jadi doa kita buat anak kita biar pada bisa hafal Quran juga. Amin ya rabbal alamin. Di qasidah burda yang tadi kita baca disebutin fama tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'ala al-iktar bisam qarat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad ghafirta bihablillah fa'tasim. Sebutkan fama tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa kehitung ajaibuha, keajaiban Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu keajaibannya enggak kehitung. Wala tusam, di antaranya yang pertama wala tusamu 'ala al-iktar bisam. Al-Quran itu tambah sering kita baca, tambah enggak bosenin. Tambah sering kita baca, tambah enggak ngebosenin. Itu Al-Quran. Tapi kalau tulisan-tulisan yang lain, artinya itu orang yang lagi pacaran, surat dari pacar begitu ya. Coba baca sampai 10 kali, bosan apa kagak kira-kira? Enak juga lama-lama ya. Tapi kalau surat dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu surat cinta dari Allah Subhanahu. Tambah kita baca, tambah gak bosan kita, tambah doyan. Tambah kita kagak baca, tambah jauh kita sama Al-Quran. Al-Quran laka wa alaik. Kata Rasulullah SAW yang maknanya Quran itu manfaat untuk engkau dan bisa membahayakanmu. Maksudnya bisa membahayakanmu itu apa? Al-Quran itu warisan dari Allah Subhanahu. Warisan Allah Subhanahu wa taala, faman wada'aha amama qadahu ila jannah. Siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya dia bakalan dituntun sama Al-Quran ke surganya Allah Subhanahu. Waman wada'a wara'ahu gadahu ila nar. Siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya bakalan keseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini warisan daripada Allah Subhanahu. Nah, ulama ini banyak pendapat tentang siapakah orang yang meletakkan Al-Quran di depannya. Pendapat ada yang mengatakan siapa yang membaca Al-Quran sehari 200 ayat maka dia termasuk orang yang meletakkan Al-Quran di depannya. Ada yang mengatakan 100 ayat. Kalau 200 ayat berarti 1 bulan sekali hatam. Kita bisa sih 1 bulan hatam, cuma bulan Ramadan doang begitu kira-kira. Orang zaman sekarang modelnya begitu ya. Sibuk nih buat agama di Ramadan, bulan bonus. Nah, tapi ada yang paling ringan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan paling tidak umat Nabi Muhammad SAW itu menghatamkan Al-Quran menghatamkan Al-Quran kalau mau termasuk orang yang menaruh Al-Quran di depannya, yang nanti Al-Quran akan menuntun dia ke surganya Allah, itu paling tidak 1 tahun hatam Quran 2 kali. Kata Imam Abi Nasr As-Samarkandi, paling kagak 1 tahun 2 kali. Paling enggak 1 tahun 2 kali, karena Rasulullah SAW itu di akhir-akhir hayat beliau, ya, beliau setiap tahun setoran sama malaikat Jibril Al-Quran itu sekali duduk setahun sekali. Itu Rasulullah SAW. Sekali duduk. Karomah waktunya Rasulullah SAW duduk sebentaran hatam Quran. Kepada malaikat Jibril setiap tahun 1 kali rutin Nabi Muhammad SAW. Di akhir hayat beliau dalam 1 tahun duduk 2 kali hatam. Nah, itu diambil sama bin Nasr As-Samarkandi. Kita paling kagak kalau mau meletak. Kalau hatam Quran ya Rasulullah SAW kalau umatnya aja setiap hari hatam Quran, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada satu makhluk pun yang paham makna Al-Quran lebih daripada Nabi Muhammad. Al-Quran itu 1 huruf punya 70.000 arti yang berbeda. Setiap 1 hurufnya, alif lam mim, 1 huruf artinya 70.000 makna. Kata Imam Ghazali, makna berbeda. Yang tahu itu cuma Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW yang enggak ketahuan amal beliau itu jauh lebih banyak daripada yang ketahuan. Karena keberkahan nafas beliau, bayangkan di usia beliau, di usia kenabian beliau yang cuma 23 tahun, Islamkan triliunan orang sampai sekarang pemanfaatan. Ini dapat kita simpulkan sir daripada setiap nafasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah ada riwayat Rasulullah lagi majelis kayak begini, tahu-tahu ghaba sinnah. Rasulullah SAW tahu-tahu hilang sebentar. Tapi hilangnya Rasulullah SAW itu pas orang lagi kedip semua. Orang lagi kedip itu kan merem ya. Merem pas kagak ngeliat, ada satu yang lagi kagak kedip.
Setelah bubar ditanya sama Rasul kepada Rasul, ya Rasul, tadi aneh ngelihat sebentar, engkau itu hilang. Apa beneran hilang? Apa aneh cuma ngantuk begitu? Kata Rasulullah, ente menyadari itu, na'am. Iya betul, saya memang tahu. Dia itu angkun. Aneh ninggalin ente sebentar. Karena ada 7.000 daripada kaum jin lagi pengen pada masuk Islam, kata Nabi Muhammad SAW. Sedetik waktunya Rasul mengislamkan 7.000. 7.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oleh karenanya kita dianjurkan, dituntut, bukan dianjurkan, dituntut untuk menghargai Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu paling kagak setahun 2 kali khatam. Kalau kagak bisa, sehari 200 ayat. Kata Imam Nawawi, sehari 200 ayat itu tidak harus dengan menghatamkan. Bisa kita baca Qul 50 kali sehari, nggak apa-apa, kan 200 ayat itu. Makanya ulama-ulama di dalam sholat itu menganjurkan kita baca surat yang agak panjangan dikit. Jadi di situ kewajiban kita untuk baca Al-Quran gugur di situ di dalam sholat kita. Jangan cuma inna a'tayna amikul hu aja. Itu kan 7 ayat cuma tuh. 7 kali 5 kali sholat akhirnya cuma 35. Masih kedodoran, masih tekor gitu. Masih tekor. Nah kemudian kata Imam Al-Busiri, qarrat biha ainu qariha. Di antara mukjizatnya Al-Quran, qarrat biha ainu qariha, menangis biha dengan sebab Al-Quran. Menangis, keluar air mata biha dengan sebab baca Al-Quran, ainu qariha, mata daripada orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Di antara mukjizat Al-Quran, coba tanya kepada beliau yang baca tadi, dia tahu artinya apa kagak? Nggak tahu. Kemungkinan nggak tahu dia, kemungkinan nggak tahu, aneh aja kagak tahu. Tapi kenapa menangis? Inilah mukjizat Al-Quran. Kita baca surat sedih, ya bisa nangis karena kita tahu artinya. Al-Quran kita kagak tahu artinya, bisa nangis. Ini. Karena ketika orang sudah ada pada titik menangis ketika baca Al-Quran, ketika orang sudah bisa, Allah dikasih zaut, itu namanya zaut, dikasih rasa hubungan sama Al-Quran. Ketika baca Al-Quran menangis kayak barusan, mudah-mudahan itu zaut mukhalad diabadikan sama Allah Subhanahu, ditambah terus. Nur Quran itu ditambah terus kepada beliau dan kepada kita semuanya yang sama yang mendengarkannya. Faqultu lahu, kata Imam Al-Busiri, ya, kalau inti udah bisa baca Al-Quran sambil menangis, qultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasim. Laqad dhafirta, inti sudah sukses bihablillahi karena inti udah diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Sukses kamu ketika kamu bisa baca Al-Quran sampai menangis, ente dipinang sama Allah, ente diikat sama Allah, ente dituntut buat ikut Nabi Muhammad SAW masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran tersebut. Fa'tasimi, jaga itu, katanya Imam Al-Busiri, jaga itu ma'unah, jaga itu hadiah, jaga itu nafahat dari Allah, jaga itu warisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Allah jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita dengan Al-Quran. Allah bawa kita dengan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bawa kita dengan Al-Quran kepada kalimuha, kepada yang berbicara, yang mempunyai zat, yang mempunyai kalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat majelis ini anak turun kita menjadi hamil Al-Quran, menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya man wafaqa ahlal khair wa anahum alaih wa faqina lil khair wa aina alaih. Tidak pantas Al-Fakir berbicara panjang lebar karena ingin mendengarkan juga daripada guru-guru. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ada manfaatnya, baik buat Al-Fakir ataupun buat semuanya.